Krakatau, sebuah kata yang meninggalkan jejak sejarah hingga saat ini. Tanggal 26 dan 27 Agustus 1883, gunung yang terletak di Selat Sunda itu meledak hebat. Lampung dan Banten, dua daerah terdekat dari gunung tersebut, mengalami kerusakan dahsyat dan menelan korban puluhan ribu jiwa. Dampak ledakan Krakatau yang mengubah cuaca dan iklim, juga sebaran debu yang melintasi benua, sempat membingungkan masyarakat dunia. Berkat teknologi telegraf yang kala itu baru populer digunakan di banyak negara, informasi mengenai sumber ledakan dengan cepat merambat ke seantero dunia. Sejak saat itu, atensi dunia tertuju ke Krakatau. Banyak referensi yang mencatat letusan Krakatau dari berbagai sudut pandang. Mayoritas ditulis orang luar negeri tidak lama pasca letusan Krakatau. Sangat sedikit, kalau tidak bisa dibilang langka, tulisan dari pribumi mengenai letusan Krakatau. Syair Lampung Karam menjadi satu-satunya literatur karya pribumi tentang peristiwa letusan Krakatau pada 1883. Ia tidak berupa laporan ilmiah, tetapi berupa karya sastra. Syair Lampung Karam ditemukan dan diteliti oleh Suryadi, dosen di Universitas Leiden. Kemudian diterbitkan tahun 2009 oleh komunitas penggiat sastra Padang dengan judul Syair Lampung Karam, sebuah dokumen pribumi tentang dahsyatnya letusan Krakatau 1883. Selain di Belanda, manuskrip Syair Lampung Karam tersimpan di London, Malaysia, dan Jerman. Syair Lampung Karam digolongkan sebagai syair kewartawanan karena mengandung laporan saksi mata atas sebuah peristiwa. Medio 2014, Syair Lampung Karam diterjemahkan dan diterbitkan dalam bahasa Inggris dengan judul Krakatau, The Tale of Lampung Submerged oleh Yayasan Lontar. Simon Winchester, penulis buku Krakataua The Day the War Exploded, August 27, 1883, yang telah diterjemahkan ke puluhan bahasa dan hingga kini masih jadi rujukan sekait Krakatau, memberi pengantar di buku itu. Syair Lampung Karam dibuat oleh Muhammad Saleh. Beliau mengabadikan apa yang dilihat dan dirasakannya pada saat kejadian ke dalam bentuk sastra. Di bait 369 tertera bahwa Syair Lampung Karam diselesaikan di Kampung Bangka Hulu di Singapura. Ruas jalan ini masih ada dan telah berganti nama menjadi Bencoolen Street. Syair Lampung Karam terdiri dari 4 edisi litografi dengan judul berbeda. Edisi pertama berjudul Syair Negeri Lampung yang dinaiki oleh air dan hujan abu. Satu manuskripnya tersimpan di perpustakaan negara Rusia. Edisi kedua berjudul Inilah Syair Lampung Dinaiki Air Laut. Edisi ketiga berjudul Syair Lampung dan Anyer dan Tanjung Karang Naik Air Laut. Edisi keempat berjudul Inilah Syair Lampung Karam Adanya, merupakan edisi final dari revisi 3 edisi sebelumnya. Mungkin hanya segelintir masyarakat Lampung yang tahu isi utuh Syair Lampung Karam. Muhammad Saleh melalui naskah tersebut memaparkan situasi sosial pasca letusan Krakatau, mulai dari debu setebal 8 jari, juga sejumlah lokus seperti Ketimbang, Talang, Kupang, Teba, Kampung Bugis, Limau, Badak, Kuala, Lutung, Lempasing, Gunung Sari, Menanga, Tanjung, Perbuatan, Rakata, Rajabasa, Rekap, Legundi, Sebesi, Semangka, Menanga, Benawang, dan Umbul Batu. Jumlah korban Krakatau ditengarai 36.000 jiwa. Ada pula dugaan jauh lebih besar dari itu. Muhammad Saleh mencatat sebagian data korban yang dikubur massal. Misalnya di Ketimbang, 390 mayat bait 226 dan 160-an mayat bait 227. Di Kampung Badak sekitar 40 orang,
Di Sebuku sekitar 1.000 mayat, bait 134, dan korban 158 orang, bait 98. Kisah dalam syair Lampung Karam pun tak berpusat di Lampung saja, namun berlanjut dengan eksodusnya para korban ke Batavia menumpang kapal yang datang dari Padang. Tahun 1967, Malaysia membuat film klasik hitam putih berjudul Lampung Karam, yang merupakan transformasi atau alih wahana dari teks syair Lampung Karam. 10 tahun kemudian, tepatnya tahun 1977, barulah ada film berjudul Krakatau dibuat di Indonesia, disutradarai Misbah Yusabiran dan dibintangi Diki Zulkarnain dan Widya Mohtar. Inilah upaya yang pernah dilakukan sejumlah pihak untuk mendekatkan Krakatau kepada khalayak internasional dari aspek literatur dan sinema. Dalam rangka memperingati letusan Krakatau 1883, pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan Festival Krakatau sebagai festival kebanggaan masyarakat Lampung. Sejak tahun 90-an, pemerintah Provinsi Lampung mengadakan Festival Krakatau. Agenda budaya tahunan ini telah menarik minat wisatawan domestik dan mancanegara. Festival Krakatau selain menjadi ajang mempromosikan pariwisata, budaya, dan sejarah Lampung, juga membuka peluang seluasnya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.